Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada siang kali ini dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah pertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang semakin menjadikan kita semakin takut kepada Allah, bersegera untuk beramal dan segera untuk meninggalkan maksiat. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi pada harta zakat. Kita mengulang sedikit agar ya terus semakin kuat ya pengetahuan kita, ilmu kita. Yang pertama, masih ingat atau yang masih mendengar ya. Yang pertama, harta tersebut adalah harta yang terkena padanya zakat. Karena tidak semua harta terkena zakat. Jadi harta tersebut yang telah ditetapkan dalam syariat berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pada harta ya yang kita miliki, misalnya yang ada di kantong kita, yang ada di tas kita, yang ada di berangkas kita, yang ada di ATM kita, dengan harta yang kita pakai. Kita punya mobil, kemudian mobil itu kita pakai. Mobil itu ratusan juta, tapi tidak untuk kita perjualbelikan. Kena zakat? Tidak. Karena niatnya apa? Dipakai. Apabila seorang punya mobil satu, harganya sudah 100 juta, satu, dan dia memang itulah menjadi ya usahanya. Dia jual beli mobil. Dia beli mobil, dia pasarkan. Niat dia ya dipasarkan. Kalaupun pakai sekedarnya saja, tapi dia sudah pasarkan. Nanti terjual, beli lagi. Seperti itu. Maka walaupun dia hanya punya satu mobil, tapi karena itu dijadikan barang dagangan,
maka dia terkena zakat. Nah, maka ya ini juga kita harus pahami mana yang terkena zakat. Ada seseorang punya tanah 1 hektar, tapi tanahnya nggak ditanamin, kena zakat? Tidak. Walaupun ya dari segi mungkin status sosialnya ini orang kaya, mungkin, tapi dia akan kena di mana? Di ATM-nya, ya, di uang yang dia pegang, itu yang kena, ya. Kan kita mungkin jumpai, ya mungkin di pedesaan itu tergambar. Di pedesaan, sawahnya luas-luas, tapi kalau pas musim kering, di rumahnya berapa juta ada, atau berapa ratus ribu, karena lagi kekeringan. Walaupun seharusnya kalau mungkin tanahnya ini diuangkan, melebihi mungkin pengusaha yang ada yang punya 1 mobil tadi. Nah, jadi ada ketentuannya. Oh, kalau rumah ini harganya ini 200 juta, tapi dia pakai, tidak kena zakat. Jadi syariat Islam itu sangat bijak, sangat hikmah. Nah, bukan setiap oh ini tanah ini ada pajaknya, ya tidak, istilah tidak ada kena zakat. Rumah tidak kena zakat kecuali jika rumah itu diperjualbelikan. Memang dia beli rumah kemudian dijual lagi dan dipasarkan. Memang itu menjadi niat dia bukan untuk dipakai. Nah, maka pentingnya kita mengetahui ini. Tapi kalau emas dipakai oleh seorang wanita, walaupun terjadi perbedaan ulama, ada emas di tangannya ini, setiap jari ini 10 gram, 10. Berarti kalau ada 10 jari berapa? 100 gram. Kena zakat, kan paling minimal berapa? 85 gram kan? Berarti dia punya 100 gram. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak kena, tapi wallahu ta'ala yang rajih kena. Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang wanita yang kalau tidak salah pakai gelang, apakah kamu sudah keluarkan haknya? Atau itu akan menjadi membakarmu kelak di akhirat? Diingatkan sama Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bahwa kalau emas walaupun dipakai maka yang rajih wallahu ta'ala dia tetap kena. Selama dia mencapai 85 gram. Nah, saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat yang pertama, harta tersebut benar-benar harus kita pastikan adalah harta yang terkena padanya zakat. Kemudian yang kedua, mencapai nisab. Apa itu nisab? Masih ingat atau sudah tahu sebelumnya? Apa itu nisab, Pak? Oh, ini sudah mencapai nisab. Waktu setahun, bukan. Itu namanya haul. Nah, itu syarat nanti yang keempat, harus mencapai 1 tahun. 1 tahun hijriah. Kalau nisab apa, Pak? Jumlah minimal wajib zakat. Jadi ada jumlah minimal, baik emas, kemudian hewan ternak, ada jumlah tertentu, ada bilangan tertentu. Kalau dia mencapai bilangan tertentu tersebut, wajib zakat. Tapi kapan mengeluarkannya? Ditunggu 1 tahun. Misalnya emas, seseorang mencapai tabungannya sekarang ini, kalau emas kita anggap sekarang 1.200.000-an mungkin sekarang ya. Kalau tidak salah 1.200.000 atau 1.100.000. Dikalikan 85 gram. Anggaplah 130 juta kalau kemarin kita hitung kira-kira. 130 juta. Dia saat ini yang dia miliki harta yang dia pegang baik di rumahnya ataupun di ATM 100 juta. Kalau dikonversikan ke emas, masih 80 gram, berarti belum kena zakat. Dia usaha lagi, dia bekerja lagi, kumpul, dapat misalnya terkumpul 130 juta, anggap 130 juta ini setara dengan 85 gram. Maka misalnya terkumpul di bulan Muharram,
Maka sejak di bulan Muharram, tanggal berapa? Tanggal 10 misalnya. Disitulah sejak titik nolnya. Titik nol penghitungan waktu haul. Terus berjalan sampai tahun depan di bulan Muharram tanggal 10 juga. Apabila hartanya berkurang, tidak mencapai 130 untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu, untuk berobat dan yang lainnya, tinggal 90 juta misalnya, atau tetap 100 juta nggak nambah jadinya, maka tidak kena zakat. Walaupun itu awalnya sudah 130, karena berjalan waktu sampai 1 tahun berkurang untuk beli ini dan beli itu, maka tidak kena zakat. Nah, tapi kalau lebih, apabila sama 130 juta atau lebih jadi 150, jadi 200. Nah, ini yang terkena zakat. Jadi syarat yang kedua mencapai nisab, batas minimal wajib zakat. Kemudian yang ketiga, harta tersebut adalah harta yang dimiliki secara sempurna. Ya. Bukan harta ini milik saya tapi ya harta tersebut bukan sempurna milik kita. Misalnya ya ini masih punya teman sebagiannya, maka harus ya benar-benar itu harta dimiliki, atau benar-benar ini punya kamu, iya, uang siapa? Uang pinjaman. Ya, kalau seseorang ada uang 150 juta, kemudian tapi dia punya hutang yang jatuh tempo pada saat itu, maka kewajibannya bukan kewajiban zakat, tapi kewajiban bayar hutang. Hutangnya berapa? 50. Harus bayarkan dulu hutang lebih dahulu. Ya, hutang itu ya dibayarkan sehingga awalnya 150 dibayarkan 50 jadi 100. Belum mencapai 85 gram. Setara dengan 85 gram, ya tidak kena zakat. Nah, jadi harus ya didahulukan lebih dahulu hutang. Nah, hak manusia, hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita tidak mampu atau kita lupa, Allah Maha maafkan. Tapi kalau manusia, kita punya utang sama orang, lupa kita bayar. Orang itu tak ikhlas, dia minta haknya, ya nanti di akhirat. Atau belum kita bayar, kita meninggal dunia. Kita nggak tulis itu hutang. Nggak dikwitansikan. Ya nggak ada saksi. Sehingga itu nggak terbayar, maka urusannya akhirat. Mau lupa nggak lupa, ya tergantung orang yang menghutangi. Jika dia meridhokan, merelakan, ya udah nggak usah bayar, saya relakan, saya sedekahkan, saya anggap lunas, masya Allah. Jika dia tidak ridho, ya kemudian ketika seorang meninggal dunia nggak ada untuk bayar hutang, padahal sebelum pembagian warisan itu hutang dulu dibayar. Habis untuk bayar hutang, ya nggak masalah, hutang dulu. Berarti ya rezekinya ahli waris nggak dapat apa-apa. Tapi setidaknya hutang dulu. Nah, maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang memiliki harta tersebut benar-benar kepemilikan dengan sempurna. Nah, karena namanya zakat itu artinya kan harta kita diambil, kemudian diberikan kepada orang lain, yang artinya adanya pemindahan kepemilikan. Kita keluarkan 2,5%. Kalau 100 juta, kalau misal 200 juta, berarti berapa? 5 juta. Nah, 5 juta ini kan akan kita pindahkan kepemilikannya. Awalnya milik kita, dipindahkan ke orang yang menerima zakat. Kalau ternyata uang ini masih punya orang, ya misalnya ya hutang dari orang, atau apalagi ngambil tanpa izin orang tersebut, harta curian. Nah, jadi benar-benar ya harta tersebut adalah harta yang sempurna kepemilikannya. Taib. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah berlalu 1 tahun hijriyah, ya bukan 1 tahun masehi, 1 tahun hijriyah, haulanul haul. Nah, untuk berlalu 1 tahun bukan semua macam-macam harta yang terkena zakat.
Yang terkena zakat dan menunggu 1 tahun itu adalah emas dan perak. Zakat emas dan perak. Kemudian zakat ternak itu 1 tahun. Kemudian zakat perdagangan. Adapun zakat tanaman dan buah-buahan itu ya di saat panen. Ya, misal kita padi, ya panen padi ini bisa panen 3 kali dalam setahun, maka setiap kali panen dikeluarkan zakatnya. Tidak menunggu 1 tahun. Begitu juga ya nanti ada barang tambang itu juga di saat penambangan. Ya, taib. Insyaallah nanti kita akan rincikan sedikit demi sedikit ya satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan yang pertama yaitu zakat emas dan perak. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nisab emas dan perak kita sebutkan hadisnya dulu. Ada sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin." Jika kamu punya 200 dirham. Wa hala 'alaiha al-haul. Berlalu 1 tahun. Nah ini dia. Kalau emas harus capai nisab. Nisabnya berapa? 200 dirham. Kemudian wahala 'alaiha al-haul, berlalu 1 tahun. Fa fiha khamsatu darahim, maka yang wajib dikeluarkan dari 200 dirham adalah 5 dirham. Maka kalau 200 yang dikeluarkan 5, berarti berapa persennya? Hitung 2,5%. Nah, seperti itu. Walaysa 'alaika syai', ya'ni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinar. Nah, afwan. Dirham ini mata uang perak. Afwan tadi. Kalau perak 200 dirham. Perak 200 dirham, kalau digramkan 595 gram. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, 595 gram perak. Jadi kalau kamu punya 200 dirham, dirham ini mata uang perak, maka dan berlalu 1 tahun, maka yang wajib dikeluarkan 5 dirham. Kemudian ya walaysa laka ya walaysa 'alaika syai', begitu juga ya kamu tidak ada kewajiban apapun zakat hatta yakuna laka 20 dinar, sampai kamu memiliki uang 20 dinar. Jadi kalau emas berapa? 20 dinar. Kalau perak 200 dirham. Nah, fa idza kanat laka 20 dinar, jika kamu sudah memiliki 220 dinar, wahala 'alaiha al-haul, berlalu 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, maka yang wajib dikeluarkan adalah setengah dinar. Benar enggak? Ya, kalau kita matematikan ini. Siapa yang ini matematika? Ada 20 dinar yang dikeluarkan setengah dinar. Seorang punya 20 dinar yang dikeluarkan setengah dinar, maka berapa yang kewajiban wajib dikeluarkan? 2,5%. Ini hadis sahih disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya sekarang enggak ada ya uang dinar di kita. Kalaupun ada dinar mungkin Kuwait, apakah itu setara maksudnya dengan dinar di masa Rasulullah dan dirham di masa Rasulullah? Ya, beratnya. Misalnya sekarang ada 1 dinar Kuwait, Anda lupa negara mana yang pakai dinar? Kuwait atau Qatar? Kuwait ya, ada 1 dinar Kuwait. Apakah 1 dinar Kuwait berat 1 dinar Kuwait sama seperti berat 1 dinar Nabi? Nah, seperti itu. Intinya ya, Nabi SAW mengatakan ya tadi, kalau 200 dirham yang dikeluarkan 5 dirham.
Jika adapun dinar, mata uang emas, 20 dinar yang dikeluarkan setengah dinar. Maka diambil faidah dari hadis ini, anna nisabal fiddah khamsa awaq. Bahwasanya ya nisab fiddah, nisab perak adalah 5 awaq. 5 awaq itu apa? 200 dirham. Minal fiddal khalisah. Ya, setara ya 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Perak murni. Tapi sekarang perak murah. 11.000. Ya, 11.000 dikali 595. Ini wajib kalau kita pakai standar perak uang kita kena ini. Ya. 595 kali 11.000. Nah, jika antum punya 6.545.000. Nah, itu kalau yang berpendapat uang itu disamakan dengan nisab perak. Tapi kalau antum punya murni perak nih, antum punya perak, gelang, kemudian kalung, kemudian cincin, berat-berat semua itu. Ini 100 gram, 100 gram, 100 gram, gitu kan. Enggak lah, mungkin kalau 10, 50 gram, 50 gram kali 10 berapa? 500, tambah gelang. Ya, nah itu untuk perempuan misalnya. Nah, 595 gram, cuma 6 juta. Ya. Maka ketika seorang punya perak 595 gram, maka wajib padanya zakat. Ya, wajib padanya zakat. Yang wajib dikeluarkan ya 2,5%. Karena kita nggak ada uang dirham, yang keluarkannya itu pakai uang. Oh, 595 gram ini berapa tadi? 6 juta, ya 6 juta 545. Inilah dikeluarkan 2,5%-nya. Jika kita punya perak. Nah, kemudian nisab emas adalah 20 dinar yang setara dengan 20 mithqal. Apa itu 20 mithqal? Ya itulah. Jadi kita ada turunannya atau ada konversinya. 20 mithqal sama dengan 85 gram emas murni. Ya, emas murni. Taib. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia ya. Emas ya berapa gram? 85 gram emas murni. Perak berapa? Nisabnya 595 gram perak. Kemudian ya berikutnya adalah ya yang harus diperhatikan untuk emas dan perak harus berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun Hijriah. Kemudian yang harus terpenuhi juga pada nisab emas. Jadi pertama tadi apa? Yang harus terpenuhi pada emas dan perak mencapai nisab. Berlalu 1 tahun Hijriah. Kemudian poin yang ketiga yang harus diketahui, besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Nah, taib. Ikhwani fillah a'azinallahu wa iyyakum. Jadi penghitungannya sangat mudah ya, jika seseorang punya emas 85 gram, maka yang dikeluarkan berapa? Ya, 2,5% atau 1/40-nya. Ya, dia keluarkan dengan uang, ya, dihargakan emas ini berapa gram, ya, dikeluarkan 2,5% dari emas tersebut. Ustaz, dia nggak punya uang, kan pernah ada yang tanya. Ustaz, dia punya emas 100 gram, tapi nggak punya uang untuk mengeluarkannya. Ya, emasnya dijual dulu lah. Emasnya jual dulu, ya, kemudian dikeluarkan yang wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau ada harta yang lain, dia punya uang, ya keluarkan dengan uang. Agar emasnya tetap 100 gram. Yang penting dikeluarkan zakatnya. Taib.
Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Pertanyaannya berikutnya ada pertanyaan, apakah emas digabung dengan perak untuk menyempurnakan nisab? Misalnya emasnya setengah 85 gram, setengahnya berapa? Ya, dia punya setengah nisab emas dan setengah nisab perak, setengah-setengah. Kalau digabungkan bisa. Misalnya gini, kalau digabungkan akan mencapai ini. Tapi kan emasnya setengah, emas murni ya. Emas murninya dia cuma setengah nisab, berarti kalau 85 berapa ya? 42 setengah ya gram. Nah, gitu. Yang perak 545 gram, setengahnya 200 berapa gitu ya. Nah, apakah di ini digabungkan? Kedua-duanya nggak mencapai nisab, emasnya tidak mencapai, peraknya juga tidak mencapai. Nah, maka sebagian ulama ya mengatakan digabungkan. Sebagian ulama mengatakan digabungkan. Sebagian yang lain mengatakan tidak digabungkan. Ya. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat Syekh Al-Albani dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumallah, dan ini pendapat yang rajih, maka enggak digabungkan. Karena Nabi mengatakan, dalilnya ini dia, laisa fima duna khamsi awakin shadaqah, tidak ada zakat pada perak yang tidak mencapai 5 awak, ya, tidak mencapai 595 gram. Kata Nabi gitu, tidak ada zakat kalau belum mencapai 595 gram, 5 awak. Nah, berarti ya ini dia, zahirnya seperti itu, enggak ada ditambahkan dengan yang lain. Nah, begitu juga hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, laisa 'alaika syai', tidak ada kewajiban apapun bagimu hatta yakuna laka isruna dinar, sampai kamu punya 20 dinar. Enggak ada, jadi selama enggak mencapai 20 dinar, enggak ada zakat, enggak ada apapun kewajiban. Nah, ini zahir dari hadis ini seperti itu, ya. Nah, dan ini dikiaskan juga kepada hewan ternak. Misalnya sapi nisabnya setengah, misalnya sapi 40, cuman 20. Ya, kambing juga setengah juga nisabnya. Apakah digabungkan nisab sapi dengan nisab kambing? Kan tidak. Maka begitu juga emas dan perak tidak digabungkan. Baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang permasalahan zakat uang, ya, zakat mata uang. Ya, zakat mata uang perbankan, ya, dikeluarkan oleh bank. Yang itu menjadi alat tukar menukar. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasannya illah terkena zakat pada emas dan perak karena ats-tsamaniyah. Karena emas dan perak sebagai penentu harga. Di masa Rasulullah, ini berapa dinar, ini berapa dirham. Jual beli menggunakan dinar dan dirham. Maka mata uang kertas ataupun logam yang itu menjadi alat tukar menukar, maka dia dikiaskan dengan emas dan perak. Maka terkena zakat. Walaupun tidak ada dalilnya. Dalilnya apa? Kias. Ya, dikiaskan karena ats-tsamaniyah. Dia ya sebagai alat tukar menukar. Sebagai penentu harga. Orang mau jual ya rumah sekian juta. Nah, kan itu sebagai orang tahu penentu harga. Oh, ini harga sekian. Nah, dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya zakat, ya, uang kertas, ya, atau mata uang itu terkena zakat padanya. Ya, terkena padanya zakat. Kemudian, nah, yang menjadi perbedaan di antara para ulama adalah
nisabnya, batas minimal wajib zakatnya ini ngikuti yang mana? Ngikuti zakat emas atau zakat apa? Zakat perak. Kalau zakat emas ya 85 ya 85 gram dikali 1.200.000. 100 ya apa berarti? Bukan 130. Ya 102 juta. 102 juta. Jadi orang punya uang 102 juta ya, maka wajib zakat. Sementara perak tadi berapa? 6 juta 545. Sangat jauh terpaut. Kalau di masa Rasulullah SAW itu sebanding ya 200 dirham dengan 20 dinar. 200 dirham dengan 20 dinar. Kalau sekarang sangat jauh terpaut ya kan, 6 juta sama 100 juta. Nah, kalaupun tidak sama ya mendekatilah, tapi kalau ini kan jauh sekali. Nah, para ulama berbeda pendapat, ini ngikut mana? Nah, kalau ngikut perak berarti kita udah dianggap orang kaya semua ini. Karena ini, kalau sekiranya orang punya simpanan ya 7 juta disimpan selama setahun kena. Kalau ya mata uang ini nisabnya mengikuti perak. Tapi kalau ngikuti emas belum kena. Ustadz, saya nyimpen aja untuk bayar kontrakan. Ya kan? Untuk apa namanya? Nyimpen ini untuk biaya anak sekolah. Nah, ini saya nyimpen untuk nanti mau dia masuk pesantren, Ustadz. Ada uang 10 juta. Ini saya memang simpan-simpan ini. Pesantren itu sekian. Jadi ini harus saya sisihkan ini. Kena zakat lagi, udah potong lagi ya kan. Berarti harus nyari lagi dia. Nah, maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pendapat yang kuat ya, pendapat yang lebih rajih wallahu ta'ala dan ana condong kepadanya bahwa mata uang ya, zakat mata uang ya, zakat uang kertas dan maksudnya uang alat tukar menukar saat sekarang ini itu ya nisabnya mengikuti nisab emas ya, nisabnya mengikuti nisab emas. Walaupun sebagian ulama mengatakan nisab perak karena dia lebih bermanfaat untuk orang fakir, iya kan? Akan banyak nih dikena saring. Kalau 6 juta, orang punya 7 juta, wah banyak yang harus terkena wajib zakat nih. Iya kan? Jadi itu lebih bermanfaat untuk ya, lebih bermanfaat untuk fuqara. Ini banyak yang pendapat para ulama juga. Sehingga dalam hal ini kita berlapang dada, ya. Sebagian yang lain berpendapat ya nisabnya mengikuti nisab emas. Karena apa? Emas tidak berubah. Qad taghayyarat qimatuhu ba'da asri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-fiddah, karena perak bisa saja terjadi perubahan harga setelah masa Rasulullah. Dan kita saksikan sekarang ini. Ya. Dulu mungkin bisa beli kambing ya, bisa beberapa beli mungkin sapi dan yang lainnya. Ya, 200 dinar loh, 200 dirham loh. Mungkin dulu kambing hitunglah 10 dirham gitu. 10 dirham satu kambing, udah bisa berapa kambing itu? Kalau sekarang ada antum punya yang 7 juta, berarti berapa kambing? Ya, kalau kambing sekarang 1,5 misalnya, udah berapa cuman? Ya. Nah, jadi emas sangat mungkin terjadi perubahan harga setelah masa Rasulullah. Bahkan setelah itu, hatta lam tu'ad qimatun tuzkar, sampai nggak ada harganya, bahasa kita ya, sampai nggak ada harganya lah gitu, murah sekali. Ya 11.000 per gram, dengan emas berapa? 1 gram 1 juta
ya 200 atau 1.100.100. Sangat jauh terpaut. Nah, taib. Berbeda dengan emas, harganya tetap bahkan naik, ya kan? Tetap atau bahkan naik. Terlebih lagi kalau sekarang kita kalau lihat UMR, ya kalau dengan orang punya 6 juta, 7 juta, belum dianggap dia itu mewah, ya kan? Belum tagihan ini, belum itu. Anak sekolahnya, ya, untuk biayanya yang di pondok berbulan. Kalau dia nggak punya simpanan untuk, oh ini saya simpan dulu untuk bulan depan. Itu mungkin uangnya, ya, sudah dibagi-bagi itu. Ya, nah demikian. Apalagi yang punya usaha, masih punya 7 juta usahanya. Jadi kalau orang apa zakat perdagangan ini kalau ngikuti perak, wah udah kena. Nah, maka wallahu taala alam yang lebih ya kuat itu dia mengikuti nisab emas. Ditambah lagi yang menguatkan lagi nisab emas mendekati dengan nisab-nisab yang lainnya. Dengan nisab-nisab zakat yang zakat-zakat yang lainnya. Contoh, zakat ya unta itu berapa? Nisabnya 5 unta. 5 unta. Kalau hitung 1 unta 20, berarti kalau 2 berapa? Kalau 5 100. Nah, itu dia. Kalau kambing 40. Satu kambing misalnya yang 1,5, berapa itu? 8 jutaan. Ya, 40 dikali 1,5. Ya, 60. Kalau kambingnya besar 2 juta, berarti 80. Ya kan? Taib. Kemudian ya sapi dan begitu juga. Ya. Jadi mirip dia, mendekati dengan ya komoditi yang lain, dengan zakat-zakat harta yang lainnya. Nah, maka kalau kita lihat ya, seseorang yang punya unta 4 misalnya. 4 kan kalau satu unta 20, itu paling anggaplah paling murahnya 20, 4 berarti 80, ya kan? Itu belum kena zakat. Orang punya 4 unta nggak kena zakat. Sekarang ada orang punya uang 7 juta. 7 juta kena zakat. Bukan perak ya. Kalau orang punya perak 595 gram harus kena. Perak ya, memang benar-benar gelang perak, cincin perak, kena karena ada nas. Sekarang mata uang. Nah, kalau ngikuti perak ya, tadi kita lihat orang yang punya unta atau kambing aja lah. Anggap kambingnya 1,5, berarti kan 60 juta. Itu 40 kambing loh. Kalau dia punya 39 kambing, tidak kena zakat. Seseorang punya 39 kambing yang digembalakan tidak kena zakat. Berarti ya 58 setengah ya. 58 setengah. Atau ya 60 kan, iya benar. 58 setengah juta ya. Dia belum kena zakat. Ya, kalau dia punya 39 kambing yang setara dengan 58. Lah ini orang punya uang, megang uang 7 juta, kena zakat. Nah, jadi kan terpaut jauh. Nah, walaupun dalam ini wallahu taala sebagai ulama ana lihat juga bagian asatidzah lebih menguatkan nisabnya nisab perak. Jadi kena zakat perak 6.500.000, antum punya uang 6.500.000 kena. Nah, jadi dalam hal ini ya kita berlapang dada ya ketika terjadi khilaf dalam hal ini. Memang para ulama berkhilaf. Ya. Taib. Ikhwani fi din azanillah wa iyyakum. Kemudian zakat perhiasan. Jadi ini tadi uang ya. Kita sudah sebutkan bahwa yang lebih rajih, yang ana lebih condong kepadanya ya wallahu taala alam ya itu pendapat bahwasannya mata uang nisabnya mengikuti nisab emas.
Kemudian zakat perhiasan. Para ulama berbeda pendapat ya, sejak dahulu hingga saat ini, apakah perhiasan dari emas ataupun perak itu terkena zakat atau tidak. Yang mana perhiasan itu dipakai. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak ada zakat pada perhiasan. Ya, bagi seorang wanita jika itu dipakai. Baik. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa zakat pada perhiasan emas dan perak terdapat zakat secara mutlak. Intinya kalau sudah mencapai nisab, sudah berlalu 1 haul, berlalu 1 tahun. Baik dipakai, disimpan, ataupun untuk didagangkan. Itu dia, untuk barang dagangan. Mutlak. Mau dipakai, mau disimpan, mau untuk dijual lagi, ya. Nah, maka itu terkena. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah 34, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, dalam ayat ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatnya umum. Intinya mereka menyimpan emas dan perak, enggak disebutkan perhiasan itu dipakai atau tidak dirinci. Intinya yang mereka punya emas dan perak yang sudah mencapai nisab. Nah, maka begitu juga hadis-hadis Nabi. Ketika Nabi memerintahkan tadi ya untuk zakat. Kalau kamu punya 20 dinar, maka wajib kamu zakat. Kamu tidak wajib zakat sampai punya 20 dinar emas. Nah, kemudian juga Nabi pernah memerintahkan seorang wanita mengeluarkan zakat emas dan perak. Ini hadisnya yang ana singgung tadi. Dan ini ya, Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi zahabin." Ya, tidaklah seseorang yang memiliki emas, la yuaddi ma fiha, kemudian tidak mengeluarkan kewajiban zakat pada emas tersebut, illa ju'ila lahu yaumal qiyamah safaih min nar yukwa biha. Maka emas tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan pada hari kiamat, lempengan-lempengan api, kemudian disetrikakan ke badannya. Nah, kemudian juga hadis yang lebih rinci lagi. Nah, kalau tadi masih umum ya. Hadis yang lebih rinci lagi. Hadis sahih karena syawahid. Hadis sahih li syawahidihi, ada hadis-hadis yang mendukungnya. Itu hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, wa ma'aha ibnatun laha. Dia bersama anaknya. Dia datang kepada Rasulullah bawa anaknya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani atau maskatani ghalizatani min zahab. Dan di tangan kedua anak, ya, di tangan anaknya ada 2 ya gelang, ya, yang besar, agak tebal gitu ya, dari emas. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut, "Atu'tina zakata hadza?" Kamu sudah mengeluarkan zakat ini belum? Zakat emas ini. Walaupun dipakai, ini kan dipakai sama anaknya. Nah, ini juga dalil yang menguatkan. Dipakai juga kena. Ya. Qalat la, wanita ini mengatakan tidak, belum mengeluarkan zakat. Tidak keluar, atau dia tidak mengeluarkan zakatnya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Ayasurruki ayyusawwirakallah
bihima yaumal qiyamah siwaraini min nar. Kamu mau enggak? Kamu nanti di hari kiamat dipakaikan ya 2 gelang dari neraka. Kalau kamu mau, ya surtu. Kalau kamu suka dipakaikan 2 gelang dari api neraka nanti, kamu mau tidak? Qala fa khala'at huma, maka wanita ini segera melepaskan apa? Melepaskan gelang dari tangan anaknya, ya, fa alqathuma ilan nabi, langsung dikasihkan sama nabi, bukan lagi dikeluarkan zakatnya. Ini gelang emas, ini wahai Rasulullah, saya infakkan. Saking takutnya ya dari ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut dari neraka. Nah, wa qalat huma lillah. Wahai Rasulullah, 2 gelang itu untuk Allah, artinya wakaf untuk Allah. Ya, saya niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya, dia sedekahkan. Baik. Hadis sahih li syawahidihi, dengan syawahid ini hadis-hadis yang mendukung sehingga dia menjadi sahih. Ada riwayat Abu Dawud, riwayat Nasa'i, riwayat Tirmizi, riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah SAW, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, hadis yang berikutnya yang menguatkan bahwasannya ya perhiasan yang dipakai juga kena. Itu hadis Abdullah bin Shaddad, ya, qala radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhalna ala Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabat atau tabi'in? Abdullah bin Shaddad, dia berkata, kami pernah menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, dakhala alayya Rasulullah fara'a fi yadi fatakhat min warik. Ya. Maka Rasulullah SAW melihat di tanganku ada perak, perhiasan dari perak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bertanya, ma hadza ya Aisyah, wahai Aisyah, ini apa? Faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Aku buat perhiasan ini untukmu wahai Rasulullah, untuk berdandan ya bersolek untukmu wahai Rasulullah. Ya, ini sebaiknya seorang wanita, ya bukan sebaiknya, harusnya seorang wanita ya bersolek, berdandan untuk suaminya. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ya memakai ya perhiasan dari perak untuk berhias di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tanya kepada Aisyah, "Atu ad-dina zakatahunna?" Kamu sudah mengeluarkan zakat perak tersebut? Zakat perhiasan yang kamu pakai? Qultu la, tidak. Au masya Allah. La, au masya Allah. Qala huwa hasbuka minan nar. Cukup, kata Rasulullah, cukuplah itu menjadi sebab kamu masuk neraka. Nah, hadis hasan li syawahidih. Hadis hasan karena ada hadis-hadis yang mendukungnya, riwayat Abu Dawud, Daruqutni, Hakim, dan Baihaqi. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang berikutnya ya yang menguatkan bahwasanya zakat, ya, bahwasanya perhiasan itu terkena zakat, perhiasan emas dan perak. Hadis Asma binti Yazid qalat, ya dia berkata, dakhaltu ana wa khalati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama bibiku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha aswirah min zahab, dan bibiku bawa gelang-gelang emas. Jadi aku pernah mengenal Rasulullah, bibiku mengenakan perhiasan gelang-gelang emas. Faqala lana, maka Rasulullah berkata kepada kami, atu'tiyani zakatahu? Apakah kalian berdua sudah mengeluarkan zakatnya? Zakat emas tersebut.
Faqulna la, kami mengatakan tidak. Qala ama takhafani ayusawwirakum Allah aswiratan min nar addiya zakatahu. Tidakkah kalian takut Allah ya mengenakan kepada kalian perhiasan dari neraka? Ya, perhiasan juga, tapi dari apa? Dari neraka. Gelang-gelang dari neraka. Addiya zakatahu, tunaikan zakatnya. Ya, Rasulullah memerintahkan. Hadis hasan li syawahidih, rawahu Ahmad wa Tabrani wa sanadu hasan li syawahidihi. Karena hadis-hadis yang mendukung. Kemudian saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga dikuatkan lagi ya dengan perkataan para sahabat. Di antara sahabat Ibn Mas'ud, anna mar'atan sa'alathu an zakatil huli. Ada seorang wanita bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang zakat perhiasan. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud ya mengatakan idza balagha mi'atai dirham fazakkihi. Jika perhiasanmu mencapai 200 dirham beratnya, maka tunaikan zakatnya. Qalat inna fi hijri yatama li afa adfa'uhu ilaihim? Qala na'am. Maka sang wanita berkata, aku punya anak-anak yatim yang aku urusi. Aku punya mengurusi anak-anak yatim. Ya, apakah aku boleh bayar kepada mereka? Qala na'am. Ya, kata sahabat Abdul Mas'ud, iya. Na'am. Hadis ini asar sahih li ghairih, riwayat Abdul Razak Tabrani dengan sanad hasan sahih li ghairih. Kemudian berikutnya asar dari Aisyah annaha qalat, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala berkata, la ba'sa bilubsil huli idza u'tiya zakatahu. Tidak mengapa memakai perhiasan jika atau selama dia mengeluarkan zakatnya. Nah, itu dia. Waqad sahha hadzal madhhab an Sa'id bin Musayyib. Ya, ini juga sahih dari madhab Sa'id bin Musayyib, ini salah seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakhai, ya, wa Atha bin Abi Rabah, Az-Zuhri, Abdullah bin Shaddad, ya. Ya, sepertinya Abdullah bin Shaddad bukan sahabat Nabi, berarti tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan yang lainnya. Baik. Maka yang rajih wallahu ta'ala alam, ya, setelah kita sebutkan dalil-dalilnya, maka yang rajih ya bahwasanya wallahu ta'ala alam bahwa perkataan mengatakan wajibnya zakat pada perhiasan, ya, maka ini secara mutlak itu lebih kuat. Nah, selama mencapai nisab berlalu 1 tahun. Tapi kalau cuma 10 gram, 20 gram, 50 gram masih belum kena. 5 jari 10, 10, 10, 10, 10 masih 50 belum kena. Tapi kalau tambah misalnya tangan kiri tambah kanan 10, 10, 10, 80 belum kena. Tambah 10 lagi 4 jari 10, 10 berarti ada 9 jari, nah, kena. Nah, seperti itu. Tapi tentunya ya tidak akan kita dapatkan seperti itu. Tapi sekiranya ya, atau ditambahkan dengan gelang, tambahkan dengan kalung, ya, dan ditotalkan mencapai 85 gram, maka wajib zakat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak? Permata, kemudian intan, berlian, harganya mahal. Lebih mahal daripada perak. Ya kan? Nah, gimana perhiasan yang terbuat dari ya perhiasan ya, dari
permata, intan dan sejenisnya, batu-batu mulia. Ya, maka tidak terkena zakat karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengatakan atau yang menyebutkan bahwa ia terkena zakat. Agama kita jelas. Patokannya, sandarannya, pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Alaikum bisunnati. Nah, aku tinggalkan kepada taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka ketika seseorang punya perhiasan yang terbuat dari permata, intan dan sejenisnya, maka tidak terkena zakat. Tapi jika perhiasan tersebut, misalnya permata, intan, berlian, itu dijadikan barang dagangan, maka kena. Tapi tetap mencapai nisabnya 85 gram. Berarti 102 juta tadi ya kira-kira. Kalau misalnya sekarang 102 juta. Jadi kalau berlian ini harganya mahal saat ini. Ini saya punya 200 gram. Ini kalau diuangkan ini 100 juta misalnya. Dan ini memang saya jual beli berlian atau intan. Maka kena zakat. Kena zakat. Jika dijadikan barang dagangan semua, ya kalau dijadikan barang dagangan kena. Misalnya ya ayam. Antum punya ternak ayam 1000 ekor, nggak kena zakat. Ya, lele, empangnya banyak, kolamnya luas, nggak kena zakat. Ketika panen lele, ya nggak kena zakat. Tapi yang kena apa? Ketika dijual, masuk ATM, masuk kantong, masuk disimpan, diberangkas, itu yang kena. Ya, maka usaha-usaha yang lainnya, ya mungkin hewan seperti ayam tadi, kenanya di kapan? Di mana? Ya. Tapi kalau ketika ayam itu dijual, dia memang buka toko khusus ayam potong dijual sama dia, ya, dan itu berputar, ya jadi barang dagangan itu dihitung. Saya punya gudang ayam gitu, telur gitu juga, ya gudang telur untuk memang jual beli usaha, maka dia terkena zakat usaha. Yang mana zakat usaha nisabnya 85 gram. Nah itu dia. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya az-zakah fir rawatib wa kasbil amal. Nah, adakah zakat pada gajian? Kalau kita gajian, kalau orang bilang sekarang profesi. Kamu gaji berapa? 5 juta atau 10 juta. Berarti kalau 10 juta kali setahun 120 juta. Berarti udah kena nih. Kamu harus keluarkan. Itu padahal masih kotor, belum bayar ini, potong ini. Maka kamu harus keluarkan setiap bulannya 2,5%-nya. Nah, seperti itu. Apakah kena? Ya. Maka ya misalnya pegawai, ya karyawan yang gajiannya bulanan atau mingguan. Nah, apakah dengan serta-merta langsung kena zakat? Nah, maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan. Yang pertama, antum memang sudah punya simpanan ya 102 juta. Hitunglah antum memang sudah punya simpanan 120, udah jelas kena. Terus antum gajian bulan ini. Gajian untuk keperluan sisa 2 juta, masukkan lagi
simpanan, ya, maka itu kena zakat. Tapi yang sudah ya sudah apa? Yang sudah tersimpan, bukan utuh, ya. Kalau sudah untuk pemakaian. Jadi intinya kalau dia sudah punya harta yang mencapai nisab, maka pertambahan dari gaji, ya setiap bulan dia gajian, dia untuk pakai, sisanya nih masuk simpanan terus sampai setahun, kan udah masuk hitungan ini. Namanya 120 ini sudah kena hitungan zakat. Terus sampai 1 tahun jadi awalnya 120 jadi 200. Maka ya masuk. Kalau yang dimaksud adalah hal itu, maka kena. Itu pun sisa dari semua pengeluaran, bukan langsung diambil utuh. Nah, jadi itu kemungkinan yang pertama. Taib. Jadi dia digabungkan dengan harta di saat kita ngitung harta kita yang 120 itu. Misalnya 10 Muharram. Maka pertambahan ini terus ditambahkan nanti ketika tahun depan bukan 120 yang dihitung, tapi plus tambahan gajian kita. Ya, setelah 10 Muharram tahun depan ternyata sudah 150. Maka yang dihitung berapa? 150. Baik. Kemudian ya, kondisi yang kedua, dia nggak punya harta mencapai nisab, nggak punya harta 102 juta. Ya, dia gaji bulanan, dia simpan uangnya itu ya 1 juta, 2 juta, tapi belum capai nisab. Ya. Nah, atau dia gaji misalnya 10 juta. Sekarang dia nggak punya uang ini, belum ada terkumpul sampai 102 juta. Dia punya uang 50 juta sekarang. Berarti kan belum mencapai nih nisab. Dia gaji 10 juta. Dia pakai 5 juta sisa, masukkan simpanan. Terus berarti kan 50 tambah 55. Bulan depan 60, bulan depan 65 terus. Itu belum kena zakat. Nah, ketika terus pertambahan itu sampai 102 juta, ya sekiranya tadi Mas gitu ya, 102 juta, baru tet di situ apa? Titik nol. Titik nol penghitungan zakat. Ya, jadi bukan di saat ngumpulin itu enggak. Ketika sudah tercapai nisab di tanggal misalnya Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Ya, maka dari 10 Zulhijjah itulah dihitung berlaku padanya hitungan Masehi. Terus berjalan sampai 10 Zulhijjah tahun depan. Dilihat lagi uangnya. Ya, dihitung ya. Tentunya bertambah. Atau kalau berkurang nggak kena zakat. Ada mungkin kebutuhan berobat atau beli sesuatu ya. Beli rumah lah atau beli kendaraan sehingga nggak mencapai 102 juta atau tidak mencapai nisab, yang nggak kena zakat. Tapi kalau lebih terkena zakat. Nah, itu dia. Ikhwani fillah azanallah wa iyyakum. Demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka tanya jawab jika ada yang bertanya. Silakan, barakallahu fikum. Kira-kira ada 20 menit lagi. Ya. Bagaimana tentang rumah yang dijadikan tempat usaha? Apakah ini kena zakat? Bukan disewakan, tapi dijadikan ruko lah gitu, jadikan tempat usaha. Apakah ini kena zakatnya? Kemudian yang kedua, kalau emasnya tadi tidak cukup nisabnya, tapi dan uangnya juga tidak cukup nisab, tapi kalau digabung melebihi nisab antara emas sama uang, apakah ini dijadikan apa juga dianggap udah mencapai nisab? Umpama emasnya dinilai 40 juta, Ya. uangnya dinilai 90 juta.
kan udah 130 juta. Ya. Apakah ini udah kena zakat? Itu aja Ustaz. Ya. Ya, untuk tempat usaha, misal tempat ya, wallahu ta'ala alam, yang dihitung itu adalah uang yang berputar dan aset jualannya. Jadi misal usaha ini ada yang di ATM untuk memang uang untuk belanja ya, dan juga barang-barang yang dijual. Nah, itu yang dihitung. Ya. Nah, adapun tempat tidak. Wallahu ta'ala itu tidak. Jadi yang termasuk itu ya tadi itu. Misalnya di ATM ada 50. Ini barang ini ya misal parfum, ini berapa ini? Omsetnya ini apa namanya? Asetnya berapa? Nah, maka itu yang dihitung. Adapun bangunan tidak, wallahu ta'ala. Rumah disewakan, wallahu ta'ala itu kalau saya menyewa yang ada diperdagangkan, jual beli. Adapun sewa wallah tidak kena. Kenanya nanti kalau dia uang juga. Seperti itu. Tapi wallahu ta'ala dia enggak kena. Kemudian tadi untuk uang apakah digabungkan dengan emas ya? Ditanya jawab tentang hal ini, fa innal awraq an-naqdiyah al-haliyah fi hukmi dzahab. Mata uang saat ini, zaman ini itu dihukumi dengan hukum emas dan perak. Fayudammu kullu minhuma ilaiha litakmilin nisab. Maka ya digabungkan antara satu dan kedua emas dengan uang ya untuk mencapai nisab. Wa binaan ala zalika fa inna az-zahab al-madhkur tadumuhu ila malik in kana nuqudan. Dan ini berdasarkan apa? Bahwasanya emas yang dimiliki oleh seseorang itu digabungkan dengan kepemilikan dia berupa uang atau urudan tijariyah atau barang dagangan. Nah, kemudian dia keluarkan zakatnya jika berlalu 1 tahun. Contohnya di sini nisab uang itu yang telah mencapai 85 gram emas ya, kemudian dia punya uang ya, yang mana jika digabungkan akan cukup ya. Ini dengan mazhab yang kita sebutkan tadi digabungkan. Ya, jadi yang sahih, yang lebih kuat, kalau uang itu digabungkan ke ya emas dan perak karena ilahnya sama. Ya, itu ya sebagai uang ini sebagai penentu harga. Nah, taib. Fi takmil nisab. Ya, untuk mencapai nisab. Faida sahibul mal qad malaka awraqan naqdiyah. Seseorang punya uang kertas yang tidak mencapai nisab, ya, yang tidak mencapai nisab. Kemudian dia punya emas atau perak, ya, dengan itu tercapai emas ataupun perak dengan uang, ya, sehingga mencapai nisab perak atau nisab emas, ya, digabungkan dengan uang tadi, wajib dhammun nuqud ila ma yukammil nisab min zahab aw fiddah. Maka wajib menggabungkan uang kepada nisab emas ataupun perak. Sebagaimana ada dalam fatwa Lajnah Daimah, ya, fatwa Saudi Arabia. Nah, seperti itu.
Jadi wallahu ta'ala lebih kuat dalam hal ini ya, uang itu digabungkan ke ya emas ataupun perak. Nah, untuk menyempurnakan nisab. Baik. Apalagi sekarang kita punya emas ya, penghitungannya dengan apa? Dengan uang. Mengeluarkan zakatnya dengan uang. Apa bisa kita punya emas ini 100, kita coel dia, cetur. Susah lah. Gitu kan? Maka kita keluarkan pakai uang. Jadi memang uang ini menempati hukum emas. Nah, makanya kita tukar uang nggak boleh berlebih. Ya kalau 1 juta uang baru, 1 juta uang lecek-lecek harus sama. Emas gitu juga. Emas itu enggak emas apa namanya, mungkin satu dari Arab, satu dari Indonesia, namanya sama-sama emas tetap ya. Emas Kalimantan, emas Surabaya, emas banyak emas ya, tetap harus sama. Nah, wallahu ta'ala. Ini dia yang lebih kuat yang disebutkan dalam juga fatwa Lajnah Daimah. Afwan. Adapun emas dan perak apakah digabung tadi khilaf tadi ya. Ada yang mengatakan digabung, ada yang mengatakan tidak digabung. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pengaturan pengeluaran zakat emas yang pada waktu sebelum membeli uang sudah dikeluarkan zakatnya? Sebelum membeli uangnya sudah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana pengaturan pengeluaran zakat emas yang pada waktu sebelum membeli sudah dikeluarkan? Apakah boleh? Apakah sudah dikatakan sah zakatnya sebelum dia beli emas? Gitu dia. Di sini ya, coba kita sama-sama bagaimana pengaturan pengeluaran zakat emas yang pada waktu sebelum membeli uang, pada waktu sebelum beli uangnya sudah dikeluarkan zakatnya. Gimana? Wallahu ta'ala, mana kurang paham ininya. Ya, jadi kalau kita punya emas, ya, maka emas ini kan, misalnya saya punya uang emas 100 gram, ya kita uangkan. Ya, kita dikonversikan ke uang emas sekarang 1 gram berapa? 1,2. Boleh kalau 100 gram berarti berapa? 120 juta, ya kan? Nah, 120 juta dikeluarkan zakatnya. 120 juta ya 2,5%. Oh, 2,5 juta. Padahal kita punya emas. Jadi memang untuk uang tadi Pak, ini memang sudah seperti itu. Karena tidak ada lagi kita menggunakan sini ya perak atau dinar dan dirham. Kalau mata uang kita dinar, ya pakai dinar kita keluarkan. Berapa? Ya kalau kita punya 20 dinar, keluarkan setengah dinar. Nah sekarang siapa yang punya setengah dinar? Kan susah, ya kan? Makanya ya dikonversikan ke uang. Seperti itu. Adapun pertanyaan ini, wallahualam mana kurang paham bagaimana pengaturan pengeluaran zakat emas yang pada waktu sebelum membeli uangnya sudah dikeluarkan zakatnya. Taib, wallahu ta'ala. Ya. Ya, taib. Ya. Bagaimana membayar zakat emas yang sudah 2 tahun yang lalu dibeli? Kalau kita baru sadar sekarang ini, maka yang lebih hati-hati keluarkanlah 2 tahun. Kalau sekiranya yakin bahwasannya sudah keluar zakat, sudah wajib zakat, saya itu tahun kemarin sudah, berarti itu hak Allah yang harus kita bayarkan. Nah, tapi satu sana udah lupa, ya. Maka seingatnya saja, dikira-kira, seperti itu. Kalau tahun kemarin mungkin adalah uang saya 120, ya udah itu. Kalau 150 belum tahu Ustaz. Ya, yang kira-kira yakin itulah dia. Nah, adapun ternyata memang 150 kita lupa, maka Allah Subhanahu wa taala Maha
Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, kalau kita salah, ya kan dikeluarkan lebih hati-hati karena itu hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib pada harta kita. Apakah zakat emas perhiasan dipakai dan emasnya juga yang 70%, apakah sama juga ketentuannya dengan zakat emas emas batangan, simpanan? Sebenarnya semua emas sama, mau batangan, mau model kawat, model eh, tusuk sate gitu kan, panjang atau bulat. Tapi untuk kadar emasnya, tadi kita Ana nggak rincikan kali di sini, ada penjelasan sebenarnya. Untuk zakat emas, kalau 24 karat, ya itu 85 gram emas murni. Kalau 21 karat, 97 gram. Itu nanti orang yang tahu, kalau orang emas tahu, konversinya segitu. Jadi 97 gram emas itu setara dengan 85 gram emas. Bisa 97 gram emas 21 karat setara dengan 85 gram emas 24 karat. Terus kalau emasnya itu 18 karat setara dengan 113 gram emas. Jadi kalau kita punya emas 113 gram, emas 18 karat kena zakat. Jadi bukan 85 gram, kan ini 70%. Ya, maka nanti orang emasnya, ya tukang emas akan tahu konversinya. Kalau emas tadi ini 21 karat, kira-kira berapa gram dia? Mesti dia harus lebih banyak, bukan 1 gram. 1 gram berapa gitu. Agar dia setara dengan 1 gram emas murni. Nah, gitu. Maka patokannya kita emas murni. Kalau orang punya yang ini 70%, berarti butuh berapa gram dia setara dengan emas murni. Nah, gitu maksudnya. Artinya ketika seorang punya emas 85 gram emas tapi emasnya 70%, berarti belum itu. Karena kalau diuangkan berapa? Nah, nanti itu akan tahu dengan diuangkan nanti itu, dikonversikan ke uang. Oh, berarti dia harus mungkin bisa 90 gram atau 100 gram. Yang emasnya 70%. Nah, itu dia. Jadi, apa kena zakat perhiasan 70%? Kena jika tadi dikonversikan yang dia sudah mencapai bukan 85 gram lagi. Ya, nanti disesuaikan. Ya, baik. Jadi nggak ada bedanya mau emas batangan, emas yang berbentuk perhiasan, intinya emas bentuk koin gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana menghitung zakat ternak, Ustaz? Ya, insyaallah nanti kita sampai pada pembahasan zakat ternak kambing dan ternak sapi, ya itu yang ada di di negeri kita. Insyaallah nanti sampai pembahasannya. Menghitung zakat perdagangan apakah ditambahkan semua, Ustaz? Ya, jadi uang yang ada yang berputar, uang yang berputar untuk usaha itu, untuk belanja, untuk beli lagi gitu kan. Dan juga ya semua yang untuk usaha. Ya, maka itu dihitung. Nah, putaran uang, aset, barang-barang dagangan dan simpanan uang dan emas untuk semua untuk sewa tempat jualan. Ya, intinya kalau belum jatuh temponya itu dihitung. Tapi kalau sebelum jatuh tempo, Ustaz, bayar tempat sewa jualannya, ya dikeluarkanlah bayar sewa. Sisanya berapa? Atau usaha ini ada hutangnya, Ustaz. Ya udah dibayarkan hutangnya dulu. Nah, seperti itu baru nanti sisanya. Apakah zakat harta yang telah berlalu beberapa tahun tetap harus dibayarkan? Misal kita punya simpanan yang pernah dikeluarkan, yang belum pernah zakatnya. Ya, wallahu ta'ala lebih hati-hati. Kalau kita ingat tetap dikeluarkan. Tapi Ustaz nggak mampu, Ustaz sudah 20 tahun. Kalau dihitung-hitung mungkin
100 juta saat saya nggak ada uang. Ya udah, semampunya. Tapi yang tahun ini wajib. Ya, nah seperti itu. Kalau mampu saat saya cuma mampu 5 tahun ke belakang, ya itu dibayarkan. Baik. Itu lebih hati-hati. Karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Nah, walau ta'ala belum menjumpai apakah bisa gugur. Nah, intinya kita bayarkan ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita mampu misalnya sudah 5 tahun ini. Kalau 5 tahun 2,5 juta, berarti sekian berapa? Itu pun jika kita ingat total jumlahnya, jumlah kekayaan kita pada saat itu. Jika tidak, maka dugaan kuat. Dugaan kuat. Kalau 100 juta adalah, tapi kalau 150 nggak sampai. Mungkin setelah 120 ya, itulah dia. Nah, jadi dikira-kira yang yakin pada benak kita. Itu yang bisa Anda jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita semakin paham tentang kewajiban pada harta kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.